ya. Kalau kita di penerbit bilang itu momentum ya. Jadi maksudnya banyak buku bagus, tapi nggak semua buku bestseller. Demikian juga banyak buku bestseller, tapi nggak semua bagus gitu. Jadi kalau bagus terus bisa bestseller gitu, terus terbit pada waktu yang tepat gitu, ya itu momentumnya emang. Kalau menurut Mbak Sinta, ada relevansinya nggak sih dari cerita Laskar Pelangi ini dengan generasi zaman now gitu ya, kalau anak sekarang nyebutnya? Oh ya, harusnya saya yang tanya ke Afi tuh. Gimana relevansinya? Kalau saya masih. Halo, selamat datang di podcast Behind the Book. Perkenalkan, saya Afi, dan di sini saya bersama seorang editor yang pernah menyunting salah satu buku yang fenomenal banget nih pada masanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pembaca denger udah pada familiar lah ya. Yap, benar, beliau adalah editor dari buku Laskar Pelangi. Langsung aja ya kita sambut. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Halo Afi, baik. Alhamdulillah. Jadi kan ini ya Mbak, kita tahu ya kalau Laskar Pelangi itu bisa dibilang sebagai salah satu buku yang fenomenal banget. Nggak hanya pada masa itu, tapi mungkin bisa dibilang buku yang fenomenal sepanjang masa gitu ya. Aku pengen tanya-tanya dikit nih Mbak, kalau misalnya dari Mbak Sinta sendiri, bisa diceritain nggak sih Mbak, awal mula gitu ya Mbak Sinta istilahnya ketemu sama naskah Laskar Pelangi? Ya, awalnya itu Laskar Pelangi itu memang datang kalau sekarang kan orang kirim naskah lewat email ya. Kalau dulu itu masih banyak submission itu lewat kirim naskah print out gitu. Nah itu Laskar Pelangi seperti itu, maksudnya datang ke meja redaksi aja gitu. Terus saya dan CEO Bentang saat itu Pak Kris itu sama-sama baca gitu, dan emang langsung suka gitu dengan gaya berceritanya itu unik gitu. Terus ya pokoknya langsung suka, langsung terbitin gitu. Itu sih. Iya. Terus ini masih nyambung ya ke pertanyaan sebelumnya. Berarti ada alasan nggak sih Mbak, mungkin kenapa nih Mbak Sinta istilahnya mau menerbitkan gitu ya cerita Laskar Pelangi? Apakah mungkin ada sangkut pautnya dengan jawaban yang tadi gitu ya? Oh iya, jadi sebenarnya naskah yang bagus itu kan macam-macam ya. Nah, kalau menurut saya tuh salah satunya itu bisa melibatkan emosi pembaca saat membacanya. Jadi pas baca Laskar Pelangi itu emang ketawa. Jadi kalau dia ceritanya lucu tuh emang bikin ketawa banget gitu. Terus pas sedih, terutama di ending terakhir itu ikut nangis gitu. Jadi itu aja udah salah satu, wah ini buku bagus nih kayak gitu. Tuh, jadi ditambah dengan gaya ceritanya yang beda gitu kan, dia pemilihan diksi dan alur kalimatnya itu tuh beda gitulah sama unik sama naskah-naskah lainnya itu sebenarnya. Menarik. Pernah ini nggak sih, kan kita tahu ya kalau Laskar Pelangi itu terkenal banget, dia udah diterbitkan sampai 5 juta kopi, terus juga udah diterjemahin ke 30 bahasa asing gitu ya, dan cetak ulangnya juga udah berkali-kali gitu ya. Dari Mbak Sinta tuh pernah ada ini nggak sih, kayak firasat gitu, atau terlintas bayangan kalau suatu saat nanti mungkin Laskar Pelangi itu akan menjadi cerita yang booming banget gitu, fenomenal dan dikenal banyak orang seperti itu? Firasat enggak sih, sebenarnya kalau editor itu suka suatu buku dan nerbitin, khususnya debut ya, buku debut itu kan buku yang penulisnya ini belum pernah nerbitin buku sebelumnya. Nah itu sebenarnya kalau saya pribadi tuh nggak ada firasat gimana, pokoknya tuh lebih ke suka sama bukunya dan bagus ceritanya, memotivasi, apalagi ditambah bisa memotivasi, menginspirasi gitu ya. Terus tapi memang ada di satu momen waktu itu saat buku itu sudah terbit gitu ya, di satu momen itu saya mikir ini tuh buku bagus banget kalau difilmin gitu. Jadi karena filmis banget gitu. Jadi di buku tuh langsung kebayang istilahnya dalam bentuk film itu lebih mudah mewujudkannya dibanding yang belum kebayang kan. Nah itu berasa seperti itu. Jadi dan alhamdulillah
emang beneran abis itu difilmin gitu, jadi ikut seneng lah. Karena memang dari novelnya juga ini ya detail gitu ya, Iya, jadi detail. untuk kalau misalnya jadi alih wahanain jadi film dan sebagainya itu lebih gampang ya. Dia filmis, jadi adegan-adegan gitu ya, dia banyak actionnya lah gitu. Iya. Kalau dari Mbak Sinta, mungkin bisa diceritain nggak sih tantangan gitu ya waktu Mbak Sinta ngedit novel Laskar Pelangi gitu, terus atau mungkin juga dari penulisnya Mas Andrea mungkin ada ciri khas gitu ya yang membuat Mbak Sinta juga jadi suka gitu sama cerita Laskar Pelangi. Oh iya, kalau dari segi bukunya, tantangan ngeditnya itu banyak karena bukunya cukup kompleks ya. Jadi waktu itu banyak pakai misalnya nama Latin, itu harus ngecek gitu. Dan itu tahun-tahun awal saya jadi editor juga gitu. Jadinya udah ada beberapa buku sebelumnya yang diedit, tapi ini merupakan tantangan tersendiri karena banyak fakta yang harus dicek. Terus udah gitu, misalnya ada soal matematika aja yang ngelintang dapet dan dibilang kan dia kecerdasannya pokoknya melampaui anak-anak seusianya. Itu saya sampai konsultasi ke dosen matematika beneran gitu, karena supaya yang penulis tulis itu emang benar gitu, emang begitu loh cara penyelesaian soalnya gitu kan. Terus ya soal misalnya nama Latin internet gitu ya, ngeceknya bener nggak Mas ini yang dimaksud itu yang ini gitu, kadang-kadang ngirim gambarnya bener nggak yang maksud tuh tumbuhannya ini atau hewannya ini, atau fakta-fakta soal rupiah di masa itu bener nggak ini harganya segini, setara dengan misalnya kalau sekarang segimana gitu. Itu hal-hal seperti itu tugas editor gitu yang mengeceknya. Selain juga soal alur gitu, ini bener nggak maksudnya SMP atau SD atau yang mana kayak gitu, karena kan sebagian besar itu based on true story ya. Jadinya mungkin penulis itu juga mengungkapkan apa yang dia pikirkan, dia tahu gitu. Itu jadi tugas editor itu ngecek ulang gitu dan memastikan itu benar gitu. Kalau dari segi penulisnya itu memang Mas Andre itu pinter ya, jadi dia pengetahuannya sangat luas gitu. Jadi emang pinter, dan kalau ngomong aja itu udah menarik. Kelihatan ya. Iya, dia cuma cerita. Nanti buku kedua ditelepon itu. Kalau dulu kan telepon-teleponan ya. Iya, masih. Email gitu, terus telepon gitu, misalnya ngedit di kantor itu ya sampai malam gitu atau apa. Karena waktu itu kayaknya pengen cepet terbit gitu biar karena bukunya bagus gitu ya. Nah itu dia tuh cuma cerita buku keduanya nanti prolognya begini gitu. Dia ceritanya itu udah menarik Mas. Terbitin gitu. Seperti emang itulah. udah ini ya, punya istilahnya cikal bakal gitu, Iya, tulis yang cerdas. Iya, dan itu punya gaya bercerita yang itu unik. yang khas ya. Yang khas. Itu memang. Jadi ini ya, penulis itu nggak cuma istilahnya menulis, tapi juga dari editor istilahnya riset gitu ya, supaya kalau misalnya buku udah terbit itu nggak salah info ke pembaca. Iya, cross check lah sebisa mungkin editornya ya, sekritis mungkin lah. Karena kan nggak mau juga ya diserang sama pembaca kalau misalnya ada salah info gitu. Karena sebenarnya editor saat itu saya memposisikan diri itu sekadar sebagai pembaca pertama lah gitu. Jadi pembaca pertama dan sebagai pembaca, jadi memang menurut saya ini nggak meyakinkan. Nah itu harus konfirmasi ke penulisnya atau semacam itu. Lebih ke situ sih, lebih ke ngerapiin teksnya aja gitu. Nah kan tadi kita udah ngomongin soal ini ya, Laskar Pelangi yang gimana sebelum terbit itu Mbak Sinta ketemu sama Laskar Pelangi. Setelah terbit itu ini nggak sih Mbak, bukunya itu langsung booming atau gimana gitu? Iya, persisnya mungkin beberapa bulan setelah terbit itu memang nggak langsung booming atau bestseller itu enggak. Memang maksudnya itu jalan kayak buku biasa aja lah. Cuma karena kita suka banget itu dengan naskahnya gitu ya. Terus juga waktu itu CEO-nya lumayan ada usaha, jadi ada strategi marketing yang dilakukan gitu. Misalnya dengan menulis tentang buku itu dan di sebuah koran, waktu itu koran nasional kayak gitu. Jadi bikin artikel gitu. Terus waktu itu juga
dia itu buku ini tuh bagus banget penjualannya, bisa dibilang meledak gitulah, khususnya setelah Kick Andy. Jadi diundang di Kick Andy. Jadi ada kalau nggak salah ingat ya, jadi itu ada anak yang sangat terinspirasi dengan buku ini dan berubah secara positif. Nah, sehingga ibunya tuh nulis surat gitu ke Kick Andy kalau nggak salah ya. Nah, terus bilang kalau betapa berpengaruhnya buku ini. Jadi abis itu Mas Andrea diundang ke situ dan udah tuh udah gitu booming repeat order dari toko buku gitu kalau nggak salah. Ya, jadi bisa bilang ada ini ya, istilahnya boomingnya setelah Kick Andy karena ada promosi tersirat ya setelah diundang gitu kan. Jadi penonton, pembaca itu juga jadi tahu nama Mas Andrea seperti itu. Iya, jadi itu kayak apa ya, efeknya melipat gandakan ya. Jadi memang bukunya sudah bagus gitu dan banyak yang suka, tapi waktu itu juga kan acara Kick Andy itu lagi jaya-jayanya, happening banget. Jadi begitu masuk situ terus penulis dan buku itu masih agak jarang ya. Jadi dan apalagi bisa menginspirasi, membuat perubahan. Jadi udah deh habis itu banyak juga yang suka juga habis itu gitu. Jadi kayak gebrakan juga ya masa di acara Kick Andy awal-awal gitu ya Mas Andrea diundang seperti itu. Itu bikin bukunya tambah bagus penjualannya. Menarik. Habis itu difilmkan, jadi udahlah gitu. Di Aliwahanakannya banyak ya, nggak cuma film, nggak cuma film doang, tapi ada serial TV, ya musikal. Iya sempet ya, musikal juga ada, ya. Lagu juga yang terinspirasi dari Laskar. Iya, dan kebetulan lagu di filmnya juga booming juga kan, jadi itu sering diputar-putar dulu aku sering dengar, sampai hafal juga gitu. Jadi kalau dengar lagu langsung keinget, ini lagu Laskar Pelangi gitu. Benar. Jadi emang banyak faktor yang mendukung ya. Kalau kita di penerbit bilang itu momentum ya. Jadi maksudnya banyak buku bagus tapi nggak semua buku bestseller. Demikian juga banyak buku bestseller tapi nggak semua bagus gitu. Jadi kalau bagus terus bisa bestseller gitu, terus terbit pada waktu yang tepat gitu ya, itu momentumnya emang. Jadi ada faktor X juga, faktor keberuntungan juga ya mungkin di situ. Menurut saya sih gitu. Nah, Mbak, kan buku Laskar Pelangi itu ada 2 versi ya. Jadi versi yang pertama terbit yang cover ungu ini sama yang terbaru nih yang original story. Bisa diceritain sedikit nggak sih Mbak apa bedanya gitu? Jadi biar teman-teman pembaca yang nonton juga jadi ada bayangan gitu bedanya di mana? Ya, itu sebenarnya saya terlibat di editing buku pertama saja. Jadi memang tidak terlibat keputusan penerbit setelah penerbit itu kan cetak pas diubah diterbitkan ulang dengan versi baru itu saat cetakan ke-50 kalau nggak salah. Nah, sekarang udah ke-54 itu kan, jadi versi barunya. Nah, saat itu saya posisinya sudah menjadi pembaca aja, jadi pembaca luar lah, bukan di penerbitnya lagi gitu. Nah, itu jadi kalau saya lihat-lihat, saya belum baca full versi keduanya. Cuma kalau saya lihat-lihat itu perbedaannya itu yang kedua lebih ringkas. Jadi yang kedua itu lebih ringkas. Mungkin jadi sebagus-bagusnya atau sebestseller apapun buku, itu pasti ada yang nggak suka. Jadi sebuah buku itu sangat personal ya, sangat subjektif. Jadi orang bisa suka, bisa enggak, itu benar-benar personal. Nah, di buku yang pertama itu mungkin kalau ada orang yang kurang bisa mengikuti ceritanya itu mungkin karena dia cukup tebal dan panjang gitu, jadi kalimat-kalimatnya atau deskripsinya gitu mungkin panjang. Nah, di buku yang edisi terakhir ini saya lihat lebih ringkas, jadi dibuat sama penulisnya itu lebih ringkas, cuma 250-an halaman ya. Jadi 500-an ya. Itu yang perbedaan paling mencoloknya itu. Jadi mungkin kalau yang dulu nggak tahan karena tebel atau panjang, nah itu bisa cobain lagi. Baca ulang yang baru gitu, karena saya lihat emang ringkas banget. Kalau perubahan-perubahan lainnya sih cukup banyak ya. Jadi babnya ada yang dipendekkan, ada yang ditukar posisinya, penyebutan juga nama ada yang berubah, jadi kayak Pak Harfan terus jadi Guru Harfan kayak gitu. Ada
perubahan-perubahan. Jadi kalau ada yang mau baca dua-duanya dan bikin komparasinya menarik juga. Iya, bisa ya. Jadi biar bisa tahu juga gitu gimana gitu ya perbedaannya. Iya benar. Dan itu kalau dulu kan istilah-istilah Latin itu memang bertebaran ya di sepanjang buku, dan untuk supaya orang bisa nggak terganggu dengan deskripsinya itu saya taruh di glosarium, termasuk istilah-istilah bahasa Melayu yang kalau dihilangkan itu sayang karena itu ciri khasnya gitu. Kita jadi tahu oh bahasa Melayu, istilah Melayu ini gitu ya. Nah itu dulu tuh semua itu di glosarium di paling belakang. Nah sekarang itu nggak ada, jadi nggak ada glosarium. Jadi semua diusahakan masuk. Jadi yang terlalu istilah Latin yang panjang itu udah nggak ada saya lihat itu. Jadi udah diringkas banget. Dialihkan ke bahasa Indonesia juga ya? Dialihkan ke bahasa Indonesia atau kalau ada padanannya atau dihilangkan gitu. Jadi emang lebih padat ya, mungkin singkat padat. Biar lebih ini juga ya, mungkin pembaca yang istilahnya nggak terlalu paham tentang Melayu itu juga jadi lebih masuk ya. Bisa jadi. Dan mungkin lebih ke, mungkin kalau dulu sih, tapi memang yang saya dengar itu memang buku-buku Laskar Pelangi ini kebanyakan dibaca mulai dari SMP sih memang. Nah itu sekarang mungkin akan lebih mudah lagi ya diakses karena lebih ringan itu. Bahasa juga lebih enak ya. Iya, lebih pendek-pendek gitu kalimatnya. Laskar Pelangi ini kan udah terbit lebih dari 15 tahun ya, 17 tahun lah ya. Lama banget. 17 tahun lalu. Nah, kalau menurut Mbak Sinta, ada relevansinya nggak sih dari cerita Laskar Pelangi ini dengan generasi zaman now gitu ya, kalau anak sekarang nyebutnya? Oh ya, harusnya saya yang tanya ke Afi tuh. Gimana relevansinya? Kalau saya masih... boleh jadi ini ya? Iya, benar-benar. Ini jadi saya... Katanya boleh nanya ya? Oh ya udah, dari saya dulu ya? Dari Afi dulu deh. Iya, boleh. Kalau dari saya ya melihat Laskar Pelangi ini kan salah satu cerita yang booming banget ya, happening banget dari dulu bahkan sampai sekarang gitu ya, dan menurut saya itu bukan tanpa alasan gitu. Laskar Pelangi itu kan bisa dibilang dia bagus juga karena ceritanya sendiri gitu, tentang sekelompok remaja atau anak gitu ya, yang istilahnya dalam keterbatasan mereka mencari mimpi gitu ya, mencoba untuk meraih mimpi gitu. Dan kalau saya lihat ini harusnya relevan ya dengan kondisi saat ini, karena pasti ada gitu di dunia ini, nggak hanya di Indonesia gitu ya, yang situasinya sama dengan yang ada di Laskar Pelangi gitu. Karena kan kesenjangan sosial itu kan pasti masih ada ya Mbak, seperti itu. Oh iya. Menarik. Jadi ya kalau misalnya dibilang relevan, menurut saya masih relevan gitu ya. Buku yang istilahnya udah terbit 17 tahun yang lalu ya. Dan itu yang menariknya Laskar Pelangi seperti itu sih. Jadi istilahnya mungkin nggak lekang oleh zaman kali ya. Iya, memang itu saat itu seingat saya itu memang belum banyak atau malah belum ada gitu ya buku soal itu kan ada ciri khas di situ tuh, dia dari istilahnya dari daerah gitu ya, dari yang entah di mana gitu mungkin ya dibilangnya saat itu. Kalau sekarang Belitung udah terkenal. Jadi terus bisa meraih pendidikan di luar negeri. Saat itu tuh 17 tahun lalu itu memang masih jadi impian banget itu. Nah, abis itu memang ada buku-buku novel-novel lain yang mengusung inspirasi yang sama tuh untuk kuliah di luar negeri gitu. Jadi salah satunya ya kan ada banyak juga soal kritik terhadap pendidikan, soal persahabatan itu ada juga. Tapi ada satu hal itu yang menarik dan waktu itu menjadi fenomena itu, novel-novel inspirasi soal gimana biar bisa kuliah atau kerja lah di luar negeri. Nah, kalau sekarang mungkin itu lebih mudah didapatkan ya, maksudnya informasi itu udah kayak udah masif banyak lah. Udah masif, udah banyak banget. Mungkin cara itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau ngomongin relevansi, memang semangatnya itu mungkin yang harus tetap ada. Bisa jadi tantangannya beda-beda ya, bukan kuliah di luar negeri lagi, tapi sesuatu yang beda. Dan gimana dia menyikapi, kan itu dia menyikapi dalam tanda kutip kemiskinan di Belitung gitu ya, gimana dia menyikapinya itu ya, jadi tetap ini sih, tetap menarik gitu untuk dibaca
di anak zaman sekarang. Tetap relevan ya, Iya. Karena akan selalu ada situasi-situasi seperti itu. Iya betul, meskipun berbeda gitu Iya. ya. Dan mungkin kalau bagi penulis ya atau pembaca, maksudnya Laskar Pelangi ini kan bisa dibilang contoh buku yang cukup long lasting gitu ya. Buat yang ingin jadi penulis gitu, menurut saya sih gaya Mas Andrea ini bercerita itu apa ya, bisa menjadi inspirasi. Dia itu gaya ceritanya beda banget gitu. Jadi memang beda dengan penulis lainnya. Jadi kayak punya ciri khas sendiri gitu. Padahal kalau dibilang kan diksi yang dipakai ya sama ya, bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Indonesia, tapi dan dia juga termasuk penulis kontemporer lah ya, bukan yang apa klasik gitu ya. Nah itu tetap bisa tuh, penulis itu tetap bisa bikin gaya tulisan yang berbeda, meramunya dengan pengalaman dia pribadi gitu ya. Itu bisa jadi sesuatu yang unik gitu. Jadi ciri khas penulis ya. ya. Itu bisa dipelajari. Maksudnya hal-hal seperti itu yang teknikal itu juga bisa dipelajari buat penulis dan pembaca sekarang. Iya, menarik sih. Memang kalau kita baca tentang buku-bukunya Mas Andre ya, itu kan memang ciri khasnya ada di cerita-cerita tentang Melayu ya. Dan itu juga bisa jadi ini ya, istilahnya pelajaran ya, yang bisa dipetik oleh penulis. Sama gaya bertuturnya itu tuh unik. Iya, unik, benar. Ya itu bisa diambil inilah ya, pelajaran buat penulis-penulis baru yang baru mau nulis gitu. Iya, betul. Sebagai komparasi gitu. Kalau menurut Mbak Sinta sendiri nih, gimana sih caranya mewujudkan mimpi di antara keterbatasan yang ada? Itu kalau menurut saya sih mungkin berpikir positif ya, salah satunya. Jadi kadang-kadang kondisi itu kan ya, maksudnya kondisi itu kan kadang-kadang kita nggak bisa ubah gitu ya. Tapi yang bisa kita ubah ya cara kita memandangnya aja gitu. Jadi yang bisa kita ubah ya diri kita sendiri gitu. Bahkan orang-orang sekitar yang deket aja kan nggak bisa kita ubah gitu. Iya, benar. Jadi ya mulai dari diri sendiri, mulai dari cara memandang sesuatu gitu. Nah, insya Allah itu kalau apa ya, kita selalu positive thinking gitu, dan melihat nanti kesempatan, peluang itu jadi bisa kelihatan gitu. Jadi kalau kita cuma berpikir negatif, ngelihatnya itu semua cuman suram. Iya gitu kayak bener. itu nggak bisa kelihatan tuh kesempatan yang ada nanti nggak bisa kelihatan. Tapi kalau berpikirnya positif ya insya Allah ada kesempatan, ada peluang. Nah itu bisa kita bisa lihat gitu. Iya. Nah tadi kan kita udah ngomongin ini ya, tantangan-tantangan yang Mbak Sinta hadapi pas ngedit novel Laskar Pelangi. Kalau misalnya dari segi sebagai pembaca gitu ya, selain sebagai editor, ada nggak sih hal-hal yang berkesan dari cerita Laskar Pelangi itu? Iya, berkesan apa ya? Sebenarnya banyak banget ya, tapi saya cerita satu aja mungkin yang waktu ngedit itu bikin saya ketawa gitu. Karena itu jarang ya novel yang lucu itu tuh maksudnya lebih banyak novel yang bikin nangis daripada novel yang bikin ketawa. Jadi menurut aku itu salah satu kelebihan Laskar Pelangi. Nggak tahu Afi ketawa nggak pas baca. Jadi itu ada. Jadi mereka tuh si anak-anak ini kayak mau pertunjukan mau pertunjukan sih pawai mau pawai gitu ya. Terus mereka nyiapin aksesoris lah ya, aksesoris gitu. Terus salah satu aksesoris yang dipakai itu buah tertentu yang bikin gatal gitu. Jadi sambil pawai, sambil mereka kegatelan gitu. Terus jadi joget-joget, orang tuh happy gitu, mikirnya itu bagian dari skenario ya. Ya itu tuh aduh aku ketawa terpingkal-pingkal saat baca dan ngedit. Tadi ngingetin aja ketawa lagi. Ya itu salah satunya, maksudnya di tengah semua inspirasi dan terakhirnya nangis itu dia lucu banget itu pas bagian itu lucu banget. Jadi kalau Afi gimana? Aku tuh sama ya kayak Mbak Sinta ya, maksudnya emang karena dia cerita istilah tentang anak kecil gitu ya, maksudnya tentang sekumpulan anak yang sekolah gitu. Itu juga yang aku rasa memang lucunya itu karena mereka koplak gitu ya, bisa dibilang. Jadi kayak ya itu kayak kata Mbak Sinta tadi, mereka yang ya hal-hal yang mungkin kalau orang lain lihat kayak oh ini mungkin bagian dari ini, tapi mereka itu sebenarnya menarik lah gitu, unik lah. Dan kalau berkesan itu juga
bisa dibilang ini sih lebih ke inspirasinya itu, inspirasi ceritanya sendiri. Oh, lebih terkesan di inspirasinya. Iya, terkesan di inspirasi, benar. Karena memang kan kalau kita dengar Laskar Pelangi itu kan kita juga langsung kayak connect-nya itu, oh ini adalah cerita yang memotivasi gitu. Dan ketika baca juga memang ceritanya berkesannya di situ gitu, memotivasi saya juga gitu ya untuk istilahnya nggak patah semangat sama impian seperti itu di tengah hal-hal yang mungkin kurang seperti itu. Salah satu yang memotivasi juga di Laskar Pelangi itu mungkin untuk jalan-jalan ke Belitung. Iya, jadi kenal juga. Oh, belum. Mbak Sinta udah pernah? Udah. Iya kan di sana juga katanya ada ini ya, museum kata. Iya, ada museum kata, terus ada sekolahnya, itu jadi objek wisata di sana, dan itu menarik loh, nggak banyak buku di Indonesia apalagi gitu yang bisa mempengaruhi sampai ke itu jadi ke daerahnya gitu, sampai jadi objek wisata, sampai dibilang Bumi Laskar Pelangi, sampai dijadiin istilahnya jargon gitu kan. Jadi itu nggak banyak yang seperti itu. Jadi itu menarik lah. Jadi salah satu inspirasinya tuh buat jalan-jalan ke sana karena emang bagus banget. Di Belitung tuh bagus banget gitu. Iya, orang juga jadi kenal Belitung kan awalnya juga gara-gara Laskar Pelangi ya. Jadi banyak kenal lah gitu sama Belitung. Jadi rame. Dan rame. emang di sana dijadiin wisata gitu. Jadi orang naik bus gitu buat keliling ke objek wisata, ke pantainya. Apalagi habis itu buat syuting kan. Jadi double lah. Jadi novel dan film itu maksudnya kalau lebih banyak novel-novel yang kayak gitu ya, novel dan film yang kayak gitu udah isinya positif gitu kan, terus benar-benar bisa impactful gitu ya. Iya bener, itu impactful itu. Jadi dampaknya bagus banget itu kemana-mana. Iya ya, sampai dikenal ya Belitung gitu. Untuk yang barangkali belum pernah nih baca Laskar Pelangi, dari Mbak Sinta sebagai editor mungkin bisa diinfoin gitu ya garis besar ceritanya seperti apa sih Mbak? Iya, sebenarnya sih intinya itu kayak persahabatan ya, persahabatan anak-anak ini diawali dari masuk sekolah kan. Jadi mau masuk sekolah, terus selama sekolah ini mereka berteman, bersahabat, terus mengalami banyak hal, berpetualang gitulah ya mungkin. Dan abis itu mereka mencapai jalan mereka sendiri-sendiri untuk mengejar impian mereka mungkin gitu. Dan ada yang berhasil, ada yang tidak gitu, dan semua bisa dibilang berpusat pada kiprah guru-guru ini yang mendampingi mereka gitu. Jadi kurang lebihnya gitu sih. Nggak terasa ya Mbak, udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol tentang Laskar Pelangi. Terima kasih ya Mbak udah mau menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol tentang Laskar Pelangi. Sama-sama Afi. Jadi buat yang belum baca Laskar Pelangi nih, tadi kan udah dijelasin juga sama Mbak Sinta perbedaan ya dari buku yang pertama gitu ya sama buku yang original nih yang dua ini. Nah, kalau misalnya teman-teman kesulitan ya mencari buku yang ini karena ini kan memang udah lama ya, mungkin teman-teman bisa coba baca buku ini karena sebenarnya isinya sama aja tapi ada sedikit perbedaan, sehingga juga teman-teman nggak kehilangan esensi lah dalam menikmati Laskar Pelangi itu sendiri, seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.